Oke, selamat sore adik-adik. Ketemu lagi dengan saya ya. Mohon maaf yang shift ini itu saya bantu Pak Gali dan Pak Labib untuk mengisi kuliah. Mohon maaf juga masih dengan online ya, karena posisi saya yang tidak ada di Indonesia, jadi saya tidak bisa memberikan kuliah secara offline. Nah, sebelum kita mulai kuliah, saya mau izin untuk presensi ya. Mbak Geket Fauziati Imani. Hadir. Hadir. Mas Ansyari Hasta. Hadir, Bu. Tadi sampai siapa? Baik, Mas Bu. Muhammad Stefan. Hadir, Bu. Ya. Bisri Abdillah. Ada, Bu. Arjuno Herwening Pandu Asmoro. Hadir, Bu. Agung Setia Budiawan. Hadir, Bu. Muhammad Ilham Azizi. Hadir, Bu. Galih Putra Pamungkas. Hadir, Bu. Ibnu Agil Rais. Hadir, Bu. Venika Puspitaningrum. Hadir, Bu. Muhammad Alvin Naja. Muhammad Bu. Alvin Naja. Oh ya. Hadir, Bu. Tegar Nursila. Ya. Tegar Nursila. Hadir, Bu. Farid Rahmawan. Hadir, Bu. Dwi Jayanti Istilaila. Hadir, Bu. Kamianto. Kamianto. Hadir, Bu. Oke. Linda Widya Sintaningrum. Hadir, Bu. Bagus Deni Hermanto. Hadir, Bu. Muhammad Galih Ferdiansyah. Hadir, Bu. Anissa Tri Prabandari. Hadir, Bu. Oke, jadi yang nggak hadir satu orang ya. Kemudian ini ternyata saya lihat pada berdua-dua ya. Jadi maksudnya satu nama itu ada dua. Jadi saya lihat partisipannya kan 34. Harusnya kalau nggak hadir satu tuh 35. Tapi ada satu yang bareng nggak masalah. Oke? Ya. Jadi hari ini kita kuliah di minggu keempat ya. Nanti kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan langsung bertanya. Jadi tidak perlu menunggu saya menyelesaikan penjelasan, baru adik-adik mau tanya, langsung tanya aja nggak apa-apa ya. Ya. Jadi minggu keempat ini kita bicara tentang pengaruh nutrisi terhadap fisiologis. Ya. Kenapa gambarnya jeruk dan warna orange? Karena saya berpikir bahan pangan yang identik dengan dari bentuk, kemudian dari bentuk dan warna itu sudah menggambarkan sekali kandungannya apa, itu adalah jeruk. Ya. Jadi supaya adik-adik punya gambaran kaitan nutrisi dari makanan atau pakan terhadap fisiologis. Mohon maaf itu tipe ya, fisiologis. Oke, jadi untuk capaian pembelajaran minggu keempat ini, adik-adik itu diharapkan mampu menjelaskan, ya, mendemonstrasikan, menganalisis, mendiskusikan, dan mengikuti tentang topik bahasan hari ini. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ya. Nutrisi, kita kan mau ngomong tentang nutrisi. Nah, kalau adik-adik teringat atau terdengar kata nutrisi itu tuh sebenarnya apa sih nutrisi itu? Ada yang bisa memberikan definisi misalnya? Izin menjawab, Bu. Boleh. Menurut saya itu nutrisi yaitu sejumlah kandungan gizi atau zat yang diperoleh dari berbagai jenis bahan
pakan seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serat, serta air. Oke. Ya, jadi sudah terwakilkan sebetulnya nutrisi adalah ini dan komponennya ini. Oke, terima kasih. Kalau di ternak itu kita punya jenis pakan ternak ya. Ini kita merujuk ke ruminansia. Kalau ke non ruminansia kita lebih berbicara kepada biji-bijian ya. Nah, kalau jenis pakan ruminansia itu kita akan berbicara tentang hijauan yang mana dibagi rumputan ya, forages, kacang-kacangan, leguminosa atau dedaunan. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam, nutrisi ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh atau makanan bergizi itu sendiri atau ilmu tentang gizi. Itu semuanya dianggap satu definisi yaitu nutrisi. Nah, kalau nutrien ya itu pas saya cari di KBBI ternyata nggak ada. Nutrien itu bukan bahasa Indonesia. Jadi saya ambil dari Kamus Oxford ya. Itu adalah substansi yang mendukung, mensupport nutrisi-nutrisi esensial untuk maintenance dan pertumbuhan dalam kehidupan, gitu ya. Jadi misalnya contohnya ikan adalah sumber nutrisi yang penting termasuk protein, vitamin dan mineral seperti yang sudah dijelaskan Mbak Linda tadi. Nah, sekarang kalau fisiologis. Fisiologis itu adalah cabang ilmu atau cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup organ jaringan sel atau ilmu faal. Nah, contohnya seperti di gambar samping ini, kalau kita melihat gambar burung ini, kita lihat organ dalamnya ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, kemudian yang bawah ada sistem rangka, ya. Jadi ilmu fisiologis itu juga erat kaitannya dengan ilmu anatomi. Anatomi itu adalah bagian dari organ, ya, organ-organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, namanya apa, letaknya di mana, bentuknya seperti apa, itu namanya anatomi. Nah, bagaimana kita bisa tahu fungsinya secara normal? Kalau kita tidak tahu seperti apa bentuknya, makanya biasanya ilmu fisiologis itu berdampingan dengan ilmu anatomi. Nah, kalau begitu, kan kita sudah ngomong nih, nutrisi dan fisiologi. Jadi kaitan nutrisi dan fisiologi kira-kira apa? Ada yang bisa memberikan masukan? Silahkan. Izin berpendapat. Boleh? Ya, Mas? Kayak mungkin kaitannya di sini kan di nutrisi kan mengandung kebutuhan-kebutuhan zat gizi yang untuk organ Ibu. Kalau misal organnya kurang nutrisi jadi nggak optimal gitu nanti buat produktivitasnya. Organnya kurang, nutrisinya nggak optimal. Bukannya kebalik, Mas? Iya maksudnya gitu. Mohon maaf. Ya, maksudnya gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi betul nutrisi menyokong kebutuhan terjadinya fisiologi di dalam tubuh makhluk hidup agar dapat berjalan normal dan mencegah timbulnya abnormalitas yang mengarah pada kelainan faal ya. Nah, sekarang ini kan kita bisa lihat nutrisi pakan tadi yang disebutkan Mbak Linda, ada air, energi, protein, vitamin, mineral, serat, lemak ya. Sedikit kita berpindah ke mata kuliah nutrisi. Air. Setelah air diambil dari bahan pakan, kita dapat apa? Apa? Ayo. Bahan kering, Bu. Nah, iya itu udah kelihatan bahan kering ya, betul. Nah, jadi bahan kering. Kemudian setelah bahan kering dibakar dengan suhu 550 sampai 600 derajat Celcius,
kira-kira selama 6 jam atau 1 malam, itu kita mendapatkan apa? Bahan Abu. organik. Abu, ya betul. Kita dapat abu, terus yang hilang apa? Bahan organiknya, Bu. Betul, ya yang hilang adalah bahan organiknya. Nah, jadi sedikit gambaran ya tentang larinya pakan, ini di ruminansia ya. Larinya pakan kemana sih setelah dia makan itu? Ini kita bicara tentang rumen. Ini ilustrasi yang saya buat di sini ya. Jadi saya di sini juga belajar lagi adik-adik. Dan kemudian saya membuat ilustrasi ini yang menurut saya lebih mudah dipahami. Mudah-mudahan ya. Jadi kita memberikan pakan ternak itu dengan bahan atau material yang plant-based atau berdasarkan bahan dari tanaman. Kita bicara ruminansia yang punya rumen. Karena ruminansia itu herbivora. Kita hanya bisa memberikan herbivora, bahan pakan yang bukan plant-based itu terbatas. Ya, tepung daging, tepung ikan, tepung tulang, tepung dan macam-macam itu boleh diberikan ke ruminansia, tapi dengan jumlah yang sangat terbatas. Ada yang tahu berapa persen maksimal? Ini agak susah ya pertanyaannya. Kalau di buku pelajaran anak SD itu dikasih label HOTS gitu, High Order Thinking Skill. Berapa 1%? Berapa? 1% mungkin. 1% mungkin, Bu. Salah. 2 lagi ya, 2 kesempatan lagi ya. 3%, Bu. Salah. 1 lagi. Berapa persen sumber pakan dari hewan yang bisa diberikan ke ruminansia? 20%. Berapa? Berapa, Mbak? Tadi agak kurang jelas. Berapa, Mbak Cahyaning? Berapa? Ya, makasih ya. 7. Kalau hijauan ya, Bu, kayaknya 70% mungkin. 70. Bukan hijauan. Apa? Berapa, Mas Rizky? Ahmad Rizky? Bukan hijauan. Bahan pakan sumber dari hewani yang bisa diberikan ke ruminansia. Itu maksimal berapa persen? Ya. Udah tiga tem nih, udah lewat, nanti pertanyaan yang lain lagi, oke? Selain itu kan kita tadi ngomong produksi ya, produksi susu, produksi otot. Nah, sekarang kalau nutrisi itu dia masuk ke dalam aliran darah, apakah dia juga menyokong metabolisme seperti pembentukan hormon, pembentukan enzim? Ya, jelas. Jadi dia merupakan komponen dari hormon itu sendiri, komponen dari enzim itu sendiri. Nah, sekarang hormon ternyata setelah kita lihat dari ini contoh aja ya, peptide hormone synthesis. Jadi di sini adalah sintesis hormon peptide. Contoh aja. Dia dari DNA, kemudian direplikasi di RNA, kemudian jadi prohormon, kemudian jadi prohormon, kemudian di badan Golgi dia menjadi hormon dan disekresikan. Itu berarti berasal dari DNA, RNA. Nah, DNA dan RNA kita itu kan komponennya secara mayoritas komponennya dari asam amino, ya kan? Berarti dari siapa? Dari protein. Dan tentunya nggak cuma protein, pasti ada nutrisi yang lain yang ikut bergabung. Nah, sekarang, apakah jika konsumsi pakan sumber protein rendah secara terus-menerus, maka
proses sintesis prekursor fisiologis misalnya, hormon, enzim, DNA, RNA, dalam tubuh itu juga akan berhenti? Ada yang bisa menjawab? Merchandise kedua, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, Kedengeran nggak suaranya? ya, oke. Suaranya kedengeran nggak, Bu? Dengar jelas. Dengar saya, Mbak. Gimana? Halo, suaranya kedengeran tidak ya, Bu? Ya, dengar, saya dengar kok. Oh, tadi kan itu ya, Bu, mengonsumsi pakan sumber protein rendah secara terus-menerus itu kan, maka proses sintesis prekursor fisiologis dalam tubuh tidak akan berhenti, tetapi dapat menghambat pertumbuhan dan perbaikan otot. Ya, oke. Betul ya. Jadi dia tidak berhenti. Dia tapi terhambat gitu loh. Tidak berhenti tapi terhambat. Nah, kenapa dia tidak berhenti? Padahal kan sumber proteinnya kan minimal ya. Kebutuhan yang lain kan juga banyak. Jadi kalau kalian atau maksudnya nih kita analogikan ke manusia ya. Karena metabolismenya sama dengan ternak. Nanti Mbak Linda jabri alamatnya ya. Itu Baik, Bu. gini, Terima kasih. Mbak. Iya. Jadi gini, semua bahan makanan, semua bahan pakan itu mengandung nutrien gitu loh. Semuanya ada. Mineral ada, lemak ada, vitamin ada, protein dan sebagainya semuanya ada ya. Tapi dia menonjol di kandungan tertentu. Jadi kalau kita melihat ternak di Indonesia, ternak cuma dikasih pakan jerami kok nggak mati gitu loh. Kok ya masih hidup ya karena dia tetap tersokong kebutuhan proteinnya, tetap tersokong kebutuhan katakanlah vitamin mineralnya walaupun sedikit. Nah, itu sebabnya seluruh proses yang lain terhambat. Misalnya apa? Akhirnya dia tidak bunting-bunting, akhirnya dia tidak bisa beranak lagi ya karena tadi prekursor fisiologisnya hormonnya kurang, enzimnya kurang. Nah, seperti itu ya. Sama seperti kita manusia ya, makannya gorengan terus ya kan. Lama-lama apa? Kolesterol sama ngantuan ya kan. Hidup-hidup Bu gitu loh. Masih hidup-hidup. Tambah gede gitu loh. Cuman dia kok agak lola gitu loh. Nah, itu karena dia prekursor fisiologis untuk pembentukan sintesis neuronnya itu kurang. Nah, itu harus makan protein ya. Kualitasnya seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah produksi ya, nutrien larinya ke produksi. Nutrien larinya ke produksi prekursor fisiologis. Sekarang nutrien itu larinya ke metabolisme. Ke metabolisme yang maksudnya pengaruhi oleh lingkungan luar. Jadi seperti adaptasi gitu ya. Adaptasi. Adaptasi itu juga memerlukan nutrien, jangan dikira. Sampai sini ada pertanyaan kah? Izin tanya Bu, tapi yang tadi terkait pencernaan itu Bu. Boleh. Misal gini Bu, dalam keadaan tertentu gitu, ternak itu kekurangan karbohidratnya gitu Bu, bukan kekurangan lemak atau kekurangan proteinnya. Nah, itu apakah bisa misal dari lemaknya atau proteinnya itu menggantikan fungsi dari karbohidratnya gitu Bu. Jadi kayak tambal sulam gitu atau tetap kebutuhan energi tetap dari karbohidrat gitu Bu. Makasih Bu. Ya, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi betul Mas. Jadi badan kita itu emang tambal sulam gitu. Saya lupa. Harusnya mungkin di mata kuliah nutrisi
Itu seharusnya kalian sudah dapat bahwa glukosa dibandingkan protein, dibandingkan dengan lemak, ya, maaf karbohidrat, protein, dan lemak, kalau dibandingkan itu tuh dia untuk memecah satu molekulnya itu memerlukan sekian banyak energi. Nah, kalau kita mau memecah satu molekul glukosa, itu hanya memerlukan, saya lupa, tapi sepertinya kalau nggak 1-2 katakanlah. Jadi 1:2, jadi sedikit. Satu molekul glukosa, 2 satuan energi. Nah, kalau kita mau memecah protein menjadi sumber energi, itu kita membutuhkan 9 unit energi, ya. Kalau kita mau memecah satu molekul lemak, itu membutuhkan 4 unit energi, kalau nggak salah ya. Saya agak lupa karena basic saya bukan nutrisi. Tapi at least perbandingannya seperti itu. Jadi kenapa orang diet itu disarankan banyak makan protein? Kadang ada yang bilang diet keto ya kan. Diet keto kan berarti dia hanya makan makanan sumber lemak. Kenapa? Karena untuk memecah makanan yang masuk itu, dia akan menggunakan cadangan energi yang ada di tubuhnya itu untuk memecah makanan yang masuk. Jadi kalau tubuh kita kekurangan atau tubuh ternak kekurangan karbohidrat sebagai sumber energi, jelas dia akan merombak cadangan proteinmu, cadangan lemakmu. Kenapa? Itulah kamu kalau lihat ternak dikasih makan jerami aja, badannya kurus banget, hidup-hidup, tapi badannya kurus karena deposit lemaknya, deposit proteinnya itu dipecah semua menjadi sumber energi. Thank you so much ya untuk atensinya hari ini. Saya senang banget kalian sudah mau tanya. Tapi kalau masih ada yang mau tanya, silahkan mungkin satu penanya aja ya. Karena sekarang udah jam 11.26. Satu atau dua lah, oke lah. Izin bertanya, Bu. Ya, Kan seperti yang sudah saya cari-cari di jurnal kayak gitu kan, untuk mensuplementasikan mineral itu kan bisa dengan mineral blok atau UMP kayak gitu ya, Bu. Yep. Nah, terus tapi dari beberapa rujukan yang saya baca itu penggunaannya hanya untuk sapi-sapi dewasa, sedangkan kan yang pedet atau yang masih anakan itu kan juga butuh mineral untuk tumbuh, Bu. Nah, tapi saya tidak menemukan alasan kenapa kok nggak boleh diberikan ke pedet kayak gitu, Bu. Mungkin boleh bantu menjawab. Oke, terima kasih ya, Mas. Jadi, terima kasih kamu sudah menunjukkan bahwa kamu berpikir kritis. Saya senang itu, maksudnya kamu jadi bertanya lah, kok ini nggak bisa sih dipedetkan sama-sama sapi? Nah, oke. Jadi kita harus tahu dulu perbedaan saluran pencernaan di pedet dan sapi dewasa. Ya, pedet itu kan dia belum ada rumennya, oke? Dia masih apa-apa bypass ya. Sedangkan yang namanya tadi mineral block itu kan dia diisi dengan ada maksudnya seperti pakan kompleks gitu kan dia, jadi ada serat dan sebagainya, tapi dibungkus dengan molasses ya kan. Nah, walaupun bentuknya seperti katakanlah blok seperti itu ya, itu kan tetap dia kandungannya itu sudah kandungan yang total mix ratio, maksudnya ada serat, ada protein, terutama serat sih, pokoknya sudah komplit. Nah, sedangkan pada pedet itu kan kita belum boleh memberikan langsung serat. Jadi kenapa dia diberikan apa tadi namanya, kolostrum, susu pada masa-masa sebelum lepas sapi itu karena dia belum punya rumen. Kalau dia diberikan serat, nanti dia akan diare dan ditakutkan dia mati karena dia masih belum bisa mengolah seperti itu, belum bisa mengolah selain kolostrum. Nah, setelah dia sapi ya, setelah dia sapi itu tetap dia diberikan susu kan, tapi secara terpisah dari induknya. Nah, setelah sapi baru dia kan masuk yang namanya apa ya, saya lupa. Masa di mana dia bisa diberikan total mix ratio. Jadi boleh ada serat tapi secara perlahan-lahan. Proporsi seratnya itu ditambah dari sedikit-sedikit menjadi banyak. Dimulai dari 10% kalau nggak salah.
Karena apa? Karena itu untuk merangsang pertumbuhan rumennya. Ya. Jadi ada waktunya, Mas. Kenapa dia nggak boleh langsung dikasih mineral block? Karena mineral block ini adalah pakan komplit yang ada seratnya. Jadi kalau dia mau dikasih mineral block, ya setelah dia boleh mengkonsumsi TMR ini. Saya harap apa yang sudah saya sharing dengan adik-adik hari ini itu bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Oke? Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika selama menyampaikan tadi sedikit error masalah audio dan sebagainya ya. Sukses buat kalian ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya nggak tahu namanya. Sore Bu, terima kasih Bu.